Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A2 dengan materi aktuator Van DC. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umi Rahmadamayanti, NIM D400211136, dan perkenalkan rekan saya bernama Indra Gunawan dengan NIM D400211133. Untuk bagian pertama yaitu pengantar materi terkait aktuator Van DC yang akan disampaikan oleh Mas Indra Gunawan. Untuk Mas Indra dipersilahkan. Baik, untuk pengertian Van DC, di sini Van DC dipergunakan untuk menghasilkan angin. Fungsi yang umum adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, ventilasi atau exhaust fan, pengering atau umumnya memakai komponen penghasil panas. Kemudian kipas angin juga ditemukan di mesin penyedot debu dan berbagai ornamen untuk dekorasi ruangan. Kemudian untuk pengembangan Van DC, di sini Van DC atau kipas angin semakin bervariasi baik dari segi ukuran, penempatan posisi serta fungsi. Ukuran kipas angin mulai kipas angin mini atau kipas angin listrik yang dipegang tangan menggunakan energi baterai. Kipas angin digunakan juga di dalam unit CPU komputer seperti kipas angin untuk mendinginkan prosesor, kartu grafis, power supply, dan casing. Kipas angin tersebut berfungsi untuk menjaga suhu udara agar tidak melewati batas suhu yang ditetapkan. Kipas angin juga dipasang pada alas atau tatakan laptop untuk menghantarkan udara dan membantu kipas laptop dalam mendinginkan suhu laptop tersebut. Kemudian untuk cara kerja Van DC akan dijelaskan oleh Mbak Umi. Baik, selanjutnya yaitu ada cara kerja dari aktuator Van DC. Jadi, cara kerja dari aktuator Van DC ini mirip dengan motor DC, akan tetapi perbedaannya yaitu arah putaran. Arah putaran dari Van DC hanya satu arah untuk dapat menghasilkan angin. Karena itu, pengendalian aktor jenis ini akan lebih mudah. Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan hasil simulasi dari percobaan aktuator Van DC. Untuk percobaan aktuator Van DC ini menggunakan beberapa komponen. Jadi pada simulasi ini menggunakan komponen yang pertama baterai 5 volt, kemudian menggunakan 2 dioda, menggunakan switch, menggunakan potensiometer, menggunakan resistor, menggunakan transistor, dan menggunakan Van DC. Kemudian kitaran. Nah, saat kitaran awalnya kita dalam kondisi mati terlebih dahulu. Jadi ketika switch ini mati atau dalam keadaan terbuka, artinya ketika di dalam keadaan terbuka berarti switchnya itu dalam keadaan off, maka motor tidak akan menyala atau tidak akan berputar. Artinya ketika switchnya ini off, maka motor akan mati. Kemudian kita mengaktifkan switch tersebut. Ketika kita mengaktifkan switch ini, maka motor akan menyala dan kecepatan motor ini akan dipengaruhi oleh potensiometer. Jadi semakin tinggi nilai potensiometer, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Sedangkan ketika potensiometer ini kita kurangi, maka potensiometer ini kecepatannya akan berkurang dan lama-kelamaan akan terus berkurang hingga nanti motornya ini, Van DC ini akan mati. Kemudian ketika kita lepaskan, maka motor pun akan mati. Jadi fungsi dari switch ini untuk menghidupkan dan mematikan dari Van DC tersebut. Kemudian kecepatan dari Van DC ini akan dipengaruhi oleh potensiometer. Ketika potensiometer ini semakin tinggi, maka Van DC akan semakin cepat. Dan ketika potensiometer ini nilainya dikurangin, maka kecepatan ini juga akan berkurang. Seperti itu. Kemudian untuk rangkaian hardware-nya akan dijelaskan oleh Mas Indra Gunawan. Untuk Mas Indra dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya izin untuk share screen ya.
Nah, ini host masih belum memperbolehkan ya. Sudah. Nah, baik, saya akan menjelaskan di sini cara kerja atau penyelesaian dari aktuator Van Dese yang tadinya disimulasi menggunakan Proteus oleh Mbak Umi. Ini langsung menggunakan komponen-komponen yang asli. Nah, di sini sebelum kita melakukan menyalakan atau mendemokan, kita cross check dulu apa saja sih komponen yang dipakai, yaitu di sini terdapat 2 dioda, kemudian 1 transistor, dan juga ada resistor 1K, kemudian juga ada potensiometer 10K, kemudian juga kita menggunakan Van Dese 5 volt sebagai aktuator. Karena kita menggunakan 5 volt, kita juga di sini sumbernya menggunakan baterai 9 volt. Tetapi karena pengambilan video ini baterainya habis, sehingga kita menggunakan Arduino Uno. Baik, langsung saja. Oh ya, nih yang terakhir lupa, ini kita juga menggunakan switch, tapi di sini juga salah. Ini di saat pembelian switch malah kita beli yang AC, sehingga kita menggunakan atau mengganti switch ini dengan cara melepas dan memasang sambungan dari dioda ke sini, ke aktuator, dan juga yang ke aktuator dan potensio. Dan switch ini berfungsi untuk memutus atau mematikan fan dan menyalakan fan. Berikut kita demokan. Di saat switch ditekan, aktuator atau Van Dese menyala, kemudian di saat off atau dilepas, Van Dese itu mati. Kita on-kan lagi, kemudian kita juga mencoba menemukan potensio. Potensio ini bekerja untuk mengatur kecepatan Van Dese. Di saat ini sudah di yang maksimal, kemudian kita minimumkan. Ini di saat minimum kipas semakin pelan, kemudian nanti di saat paling rendah kipas akan mati. Kemudian kita coba ke maksimumin lagi. Di sini di saat potensio diputar ke kanan atau maksimum, motor kembali menyala, dan di saat potensio maksimum motor akan menyala paling kencang. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari atau cara kerja dari aktuator Van Dese. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator, itu Mbak Umi. Silakan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin banyak kekurangan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.